Reuni 212 dan beban utang politik Anies Baswedan. Umat yang begitu besar gitu ya. Target apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Kalau disebut misalnya targetnya untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat, ya pertanyaannya dengan 3 kali penyelenggaraan sejak dari 2121, reuninya 2 kali, dan ini yang ketiga kali, apakah persatuan umat itu tercapai atau tidak? Atau sebaliknya, aksi-aksi yang dilakukan ini justru sebetulnya bukannya menyatukan kita, malah sebaliknya memperkuat perbedaan atau pembelahan di antara kita. Saya kira bukan hanya soal umat, tapi secara umum adalah bangsa ini. Apakah misalnya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, penyelenggaraan-penyelenggaraan seperti ini, ya persatuan umat plus dengan persatuan bangsa tercapai atau tidak? Evaluasi dulu itu satu. Menutup tempat-tempat maksiat dulu dianggap tidak mungkin, sekarang terlaksana. Menghentikan reklamasi dulu dianggap tidak mungkin, sekarang kita lakukan. Saudara-saudara semua, dan itu dilakukan tanpa kekerasan. Cukup selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah anggap enteng proses politik. Karena disitulah tanda tangan nanti akan menentukan arah kebijakan. Saudara-saudara sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Yang unik dari Indonesia bukan hanya keberagamannya. Yang unik dari Indonesia bukan sekedar kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang unik dari Indonesia adalah di tempat ini hadir persatuan bagi seluruh rakyatnya. Kalau bicara keberagaman banyak. Negeri lain lebih beragam dari kita. Karena itu yang harus kita banggakan adalah persatuan. Persatuan bukan sekedar sesuatu yang didatangkan oleh pihak lain. Kalau latar belakang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Saya besar di Jogja, ada yang besar di Solo, ada yang besar di Banjar, ada yang besar di Minang, ada yang besar di Kalimantan, tidak bisa diubah. Tetapi persatuan adalah hasil ikhtiar kita. Sudah jadi calon kuat. Tapi kedua, kan dia lihat juga, semua orang kan ngerti soal ini. Pasti lawan-lawannya akan menghajar dia supaya nggak sukses. Nah posisi kedua dia, kalau saya campaign manajernya, akan bilang memposisikan sebagai victim yang dizolimi karena takut dianggap sebagai calon presiden. Kalau dia SBY 2004 dengan mengatakan dia orang yang pro keadilan sebagai persatuan, apa? Nah, kalau dia bisa melakukan posisi itu, dia juga bisa melambung nanti, walaupun sebagai gubernur DKI dia gagal, ya. Tapi seperti tadi dibilang, biasanya yang dicalonkan awal itu malah nggak dapet. Ya harus diakui lah bahwa Anies merupakan salah satu kandidat yang cukup punya kans ya untuk 2024 kan. Selain beberapa kepala daerah yang lain tentunya gitu. Dan sah-sah saja ketika ada sekumpulan massa mengelulukan dia hadiah untuk mencalonkan atau ya, tapi kan prosesnya masih panjang. Jadi sebenarnya tadi kalau pertanyaan saya ke Bung Andi Sindulingga, nggak punya rumah politik itu sesuatu yang menguntungkan atau sebenarnya memang tipis? Kalau saya bukan begitu. Jadi begini, pada hari ini menurut saya Anies Baswedan sudah punya partai politik namanya PKS. Paling tidak dari kacamata PKS, karena PKS melihat data bahwa pemilih mereka ini mayoritas pilihan calon presidennya adalah Anies, akan mendukung, ya akan dapat insentif elektoral, itu adalah PKS. Nah, karena PKS oposisi terhadap Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara Reuni Akbar 212 dinilai sebagai beban utang politik yang harus dia tanggung selama memimpin ibu kota. Pengamat politik Universitas Indonesia Reni Suarso menilai kehadiran Anies pada Reuni 212 sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih. Terlebih kata Reni, Anies selama kampanye mengambil suara dari pengaruh kelompok militan yang berhasil membalik pola kampanye dari yang tadinya adu program menjadi adu isu sara. Ketika mereka mengadakan acara seperti itu, mau tidak mau Anies bayar utang politik, kata Direktur Pusat Studi Pemilu dan
Partai Politik FISIP UI, kepada cnnindonesia.com. Reni berpendapat, masalah baru akan merundung Anies apabila dia absen di acara yang menggaungkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bersyariah itu. Keseriusan Anies mengusung kampanye persatuan bangsa ini kini diragukan, sebab dalam pidatonya Reuni 212, Anies mengkotak-kotakan antara masa PAD 12 dengan masa pesimis. Itu namanya menjilat ludah sendiri, karena ketika mau menang, Anies kan bilang mau merangkul seluruh kelompok, semua warga negara di Jakarta yang beda kepentingan, ras, suku, agama. Dia adalah gubernurnya, tapi sekarang setelah benar-benar dilantik kok jadi balik arah, kata Reni. Meski demikian, Reni menganggap mungkin saja Anies tersandra secara politik sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus menghadiri dan memfasilitasi masa aksi semacam itu. Tersandra secara politik ya mungkin saja, kalau tidak seuzon, dalam hati kecilnya itu ya mungkin dia terbuka dan juga pluralis, tetapi kalau dia menang dengan cara seperti itu, dia jadi tersandra oleh sistem, kata wanita yang meraih gelar PhD bidang ilmu politik dari Victoria University, Australia itu. Adapun tersandra, kata Reni, Anies mungkin sudah terjebak dalam situasi politik semacam ini, kecuali ada kekuatan besar atau dia punya kemauan besar untuk keluar dari jebakan ini. Senada, pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar juga menilai bahwa kehadiran Anies di Reuni 212 bisa dibilang sebagai tanda terima kasih atas peran masa aksi tahun lalu. Menurut Idil, ada dua sisi yang bisa dilihat dari kehadiran Anies pada Reuni 212. Pertama, Anies sebagai tuan rumah Jakarta Kota diselenggarakannya perhelatan akbar yang diklaim mempersatukan umat muslim dari berbagai daerah itu. Karena itu Anies Sandi juga perlu memberi penghormatan kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya dengan hadir di lokasi. Kedua, berkaitan dengan politik. Karena kita tahu bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kemenangan Anies adalah mereka, umat Islam tadi, kemudian concern terhadap Jakarta yang tidak ingin dipimpin oleh Ahok dan juga dipicu oleh pernyataan-pernyataan Ahok memicu umat Islam untuk kemudian memilih Anies. Di sela rangkaian acara Reuni 212, Anies juga berpidato selama kurang lebih 18 menit usai jamaah menunaikan ibadah sholat subuh. Dalam pidatonya, Anies juga menyebut masa Reuni 212 telah mengecewakan kaum pesimis. Menurutnya, kaum pesimis adalah mereka yang berpikir negatif bahwa berkumpulnya massa akan menimbulkan kericuhan, kekerasan, dan ketidakdamaian. Anies lantas mengakhiri pidatonya dengan memberikan salam kepada semua warga di luar Jakarta. Anies pun memastikan bahwa kota yang ia pimpin sejak 8 minggu lalu itu ramah untuk semua kalangan. Kembalilah nanti ke kampung dengan membawa pesan. Kita akan terus mengawal dan memastikan bahwa Jakarta menjadi kota milik semua, bukan sebagian, kata Anies kala itu.